saya lihat memang dialah posisinya satu-satunya yang nomor 9 tuh sekarang tuh istilahnya kan nomor 9 ya, sekarang. 9. Striker tuh memang dialah Bang, walaupun suka lari yang mau bergerak ya, tapi Jen beda. Ya, dia tipe bermain sebagai di area box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Anak muda yang satu ini bernama Jens Raven. Ia kembali mencuri perhatian ketika membela timnas Indonesia pada ajang ASEAN Under 23 Championship 2025. Di balik keberhasilannya menyerangkan 7 gol dalam 5 laga, masih ada saja pandangan sinis kepadanya. Ia ditatap sebagai striker yang banyak diam, dipandang lembek dan bukan seorang petarung. Akan tetapi, mantan bintang sepak bola memandang ia sebagai pemain yang punya harapan. Jens Raven membombardir Brunei Darussalam dengan 6 dari 8 gol. Kemudian menyumbangkan 1 gol penting di menit ke-82. Gol tersebut memaksa Thailand untuk melanjutkan babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kemudian pertandingan itu diselesaikan oleh KD Arel dan kawan-kawan melalui adu penalti. Indonesia mengalahkan Thailand dan melangkah ke final. Capaian itu nyaris tidak dilihat oleh mereka yang tidak suka dengan gaya permainan Jens. Jens Raven nyaris jarang terlihat bertarung dengan pemain belakang. Sesekali saja, ia hanya memiliki 1-2 sentuhan, kemudian mengirimkan umpan atau langsung mengeksekusi ke gawang lawan. Sisi ini dipandang banyak orang sebagai bahagian dari kelemahannya. Akan tetapi, bagi mantan striker yang pernah bermain di Liga Dunhill, kasta tertinggi sepak bola Indonesia kala itu, Mashril Mahmud justru memandang dari sudut berbeda. Lelaki yang akrab disapa Uncu itu dan pernah bermain di Semen Padang, PSP Padang, PSJS Jakarta Selatan, Persija Tim, Arema, dan Persitara Jakarta Utara justru menyebutkan gaya permainan Jens adalah hal lumrah bagi seorang striker. Ya, kalau pandangan saya Bang, Jens Raven itu cukup bagus untuk saat ini. Dan saya yakin dan percaya mudah-mudahan ke depannya dia lebih bagus lagi. Karena saya lihat memang dialah posisinya satu-satunya yang nomor 9 tuh sekarang tuh istilahnya kan nomor 9 sekarang. Striker itu memang dialah Bang, walaupun dia jarang bergerak, cuma kita harus tahu kelebihan dia, penempatan posisi, dan kalau ada peluang-peluang dia jarang yang gagal. Kalau saya lihat, memang kalau saya lihat tipikal atau karakternya memang dia agak, kalau orang bilang dulu kan tidak setiap striker itu harus bekerja semua. Cuma kadang orang pakai 2 striker. Betul, satunya bekerja, satunya yang ini. Kalau saya pun Bang, saya pun cocok dengan satu pelari, satunya Jens Raven. Kata Masril, tak ada yang aneh, sebab secara umum gaya striker ada 2. Mengandalkan penempatan posisi seperti yang dilakukan Jens dan berkarakter sebagai striker petarung. Khusus melihat karakter Jens Raven, Masril Mahmud menyebutkan sebenarnya dialah sesungguhnya pemain nomor 9 dalam sepak bola. Sekalipun Jens tak banyak bergerak, namun posisinya sering bebas tanpa pengawalan dan membahayakan lawan. Penempatan ini membutuhkan kepiawaian dan kecerdikan tertentu dari seorang pemain, khususnya striker. Tak banyak bergerak, namun sekali mendapatkan bola bisa membahayakan lawan. Pemain yang tak banyak bergerak
tetapi sering berada di posisi ideal untuk mendapatkan bola dan cetak gol, sebenarnya sulit dibaca oleh lawan. Pemain belakang akan kesulitan membaca pergerakannya. Williamsah, mantan pemain Semen Padang dan sudah malang melintang di Liga Sepak Bola Indonesia, serta menjadi pelatih, sebenarnya melihat karakter Jens bukanlah hal yang baru. Ada banyak pemain yang berkarakter seperti pemain tersebut. Untuk general fan yang saya lihat ya, ada striker bagus, saya lihat. Mungkin dia punya tipikal kalau saya lihat ya. Mungkin apa yang sampaikan Abang tadi, masalah ragam, ini suka striker yang lari-lari, yang suka lari, yang mau bergerak ya. Tapi general fan beda. Ya, dia tipe yang bermain sebagai di area box. Dia punya naluri bagus, ya. Punya insting juga bagus, dan penetapan posisi yang bagus. Posisinya bagus? Bagus. Jadi beberapa kali pertandingan saya lihat, dan juga mempunyai finishing yang sangat baik. Gol-golnya kita nampak. Ya kan, cara dia, proses golnya dia. Dan penting saya lihat itu penempatan dia saat lawan Thailand. Dia muncul dari sekian menit. Gol. Kan? Gol. Dan momen yang tepat, ya, dia bisa bikin bola di saat bola itu memang agak sulit, tapi dia pintar, dia tidak mau dia dijaga lawan, dia jauh dari lawan, dan saat bola datang, timing yang tepat dia momennya bagus. Pemain belakang sangat sulit. Ya, kalau sampai belakang bola-bola itu sangat sulit. Dalam kapasitas Om misalnya, kan termasuk pemain bertahan juga ini. Ketika menghadapi dua tipe itu, kesulitannya itu mana yang paling sulit? Beda-beda lah. Kalau pemain yang liar, kita memang agak sulit jaga ya. Ya, tapi kita kebanyakan pemain yang bergerak itu semua rata-rata pemain yang lebih banyak pemain pendek. Memang nggak sulit jaganya. Tapi kalau kita melihat pemain-pemain yang bagus posisi, ya sulit juga, sama-sama sulit. Karena kalau nalurinya biasa orang-orang punya penempatan posisi itu kayak Alamami Yakob, itu pemain sulit jaga. Dia tidak bergerak, tapi posisinya luar biasa. Penempatan posisi, dia tahu bola di mana. Sehingga kita tidak terdeteksi. Sulitnya begitu. Kalau pemain yang dia lihat masih 50-50 kadang-kadang. Ya. Nah, kadang-kadang kita lihat. Kalau pemain yang banyak bergerak, ya masih kita waspada gitu kadang-kadang. Kita harus kuat juga kan. Tapi pemain yang diam, yang bergerak tiba-tiba ini, ya nggak sulit. Ya kalau saya zaman-zaman liga dulu jaganya Ricky Yakob, ya kan, Henry Silo juga, itu pemain yang tidak banyak bergerak, tapi bahaya di box penalti area. Mempunyai feeling gol yang sangat bagus, naluri gol sangat bagus. Timnas Indonesia dulu selain Ricky Yakob, ada Ricky Yakob dulu saya lihat, ada Agus Mandriadi. Ya, itu kalau pemain yang lebih atas lagi kita harus lewat Resdianto, pemain-pemain yang bahaya di kotak-kotak penalti area. Gonzales sama, hampir sama. Kalau pemain asing Gonzales, pemain yang punya naluri di box area, yang hampir tuh saya bilang berapa 90% atau berapa dia bikin peluang, bikin gol. Ya. Kemudian Om kan juga main di Semen Padang cukup lama. Di Semen Padang siapa? Ya, Lasdiarman. Ya, almarhum Lasdiarman. Yang pemain punya satu tim gitu ya. Satu tim saya pernah sama-sama satu tim. Karena dia tidak tipe pemain yang mau bergerak keluar ke dalam, tidak. Tapi dia bahaya di udara area kotak penalti, apalagi bola-bola dari bola heading, bola crossing, itu sangat bahaya, yang sulit jaganya. Kemudian generasi lainnya di Semen Padang, kalau Topi Yunus, ya pemain tidak banyak bergerak, tapi di kotak penalti bahaya. Pemain yang bergeraknya yang tidak terlalu liar. Beda lagi sama Kusdianto biasa bergerak. Delvi Adri, pemain yang rajin bergerak. Delvi pemain rajin bergerak. Ya saya lihat begitu bergerak, karena gantung postur tubuh juga. Ya kalau Delvi sama Kus tidak rajin bergerak kan enak jaga. Kan gitu. Maka dia lebih banyak pemain yang buka-buka area. Ada di generasi Kusdianto, Niko masuk ke kategori bersama pemain banyak bergerak. Oh, banyak bergerak Niko. Tapi penempatannya juga bagus. Bagus, pilih golnya bagus. Kalau misalnya di tim ini kan biasanya cuma dua striker ke depan, dengan kondisi Jen hari ini, kira-kira apa bayangan Om tentang dia nanti kalau misalnya dia bisa terus berkiprah, tidak cedera panjang dan segala macam?
Seperti apa nanti bayangan Om tentang Jen ini? Kalau saya mungkin mengharapkan Jen penampilan kayak tim lawan Brunei, agak sedikit aja bergerak, banyak peluang. Tapi waktu lawan tim yang hampir selevel, dia tidak nampak pergerakan. Kita mungkin dia, apalagi lompek yang kita sama tahu, dia harus rajin sedikit Pak. Ya kan? Apa yang dilakukan dengan lawan Brunei kan dia banyak bergerak. Tapi lawan Thailand dia lebih banyak dimati. Tapi ini yang kita harapkan. Tapi strategi ini yang harapkan nanti bisa second line yang otomatis dia akan mematikan striker kita. Jadi mungkin Vieira mungkin punya taktik khusus lah. Kalau saya lihat waktu lawan satu level memang agak kesulitan. Karena dimati 1-2 pemain. Jadi mungkin antisipasinya mungkin dia sedikit harus rajin agak bergerak menempatkan diri. Yang kedua, taktik yang dari second line kita harapkan. Kita tahu, Vietnam kan pemain-pemain yang bekerja semua. Kalau dia lebih banyak dia, ini agak sulit. Jadi kita harapkan mungkin ada dia mau sedikit agak bergerak. Melepaskan diri dari penjagaan lawan. Kalau lawan Thailand kan sangat berat. Lihat sekali. Kita lawan level di bawah, dia menguasai bola, dia bergerak. Kemarin dia agak sedikit hilang bola. Selalu dekat mati. Jens yang menjadi top skor pada AFF tahun 2025 ini juga langsung bergabung dengan Bali United untuk musim 2025 hingga 3 tahun ke depan. Kita tunggu aksi Jens berikutnya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.